Juventus salib MU dalam perburuan Milinkovic-Savic. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan telah mengungguli Manchester United dalam perburuan gelandang milik Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Gelandang asal Serbia ini sudah lama membela Lazio. Ia mengawali di tengah Bianco Celesti sejak tahun 2015 silam. Pemain 27 tahun tersebut selalu setia mengawali di tengah Lazio. Penampilan akhirnya disebut menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Milinkovic-Savic sendiri disebut membuka kans untuk mencari pengalaman baru. Ia disebut bisa saja cabut dari Lazio pada musim panas 2022 nanti. Salah satu klub yang dikabarkan mengincar Sergej Milinkovic-Savic adalah Manchester United. Setan Merah pun serius disebut mengincar gelandang jangkung tersebut. Kabarnya, MU memproyeksikan Milinkovic-Savic sebagai pengganti Paul Pogba. Pemain asal Prancis itu memang disebut akan cabut pada musim panas 2022 nanti. Manchester United juga dikabarkan telah mempersiapkan penawaran pada pihak Lazio. Kabarnya, dengan sekitar 60 juta euro tengah dipersiapkan Setan Merah. Akan tetapi kini ada kabar bahwa Manchester United terancam gagal memboyong Sergej Milinkovic-Savic. Pasalnya, mereka kini disalib oleh Juventus. Ian Connery kini berada di urutan pole position pada perburuan Milinkovic-Savic. Kabar ini diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Menurut laporan media Italia itu, kans Juve mendatangkan Milinkovic-Savic pun cukup besar. Pasalnya, Lazio siap melepas sang gelandang andalan. Akan tetapi harganya tak murah. Juventus harus menebusnya dengan harga sekitar 65 juta euro. Laporan itu juga menyebut Juventus sudah menggelar pembicaraan dengan pihak Lazio. Namun, belum diketahui sampai sejauh mana pembicaraan antara keduanya berjalan. Sementara itu, Manchester United sendiri disebut masih terus memonitor situasi. Mereka disebut bisa saja dengan tiba-tiba membajak transfer Sergej Milinkovic-Savic. Arsenal dan Newcastle mulai PDKT pada Dybala. Dua klub Premier League Arsenal dan Newcastle dikabarkan mulai bergerak mendekati Paulo Dybala, tapi penyerang Juventus ini dikabarkan mempertimbangkan gabung AC Milan. Dybala merupakan penyerang andalan Juventus. Sayangnya, setelah 7 tahun pemain kidal itu akan cabut dari Turin. Pasalnya kontraknya di Juve akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Sempat ada negosiasi antara agen Dybala dengan Ian Connery, akan tetapi negosiasi berlangsung dengan sangat alot. Pada akhirnya tak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu kabar Paulo Dybala tak memperpanjang kontraknya di Juventus tersebar, langsung ada banyak spekulasi soal masa depannya. Pria Argentina ini langsung dikaitkan dengan sejumlah klub, salah satunya adalah Arsenal. Kini ada kabar terbaru soal ketertarikan The Gunners pada Dybala. Manajemen Arsenal disebut sudah memulai proses PDKT alias pendekatan kepada Dybala. Mereka dilaporkan sudah menghubungi agen sang penyerang. Kabar ini diklaim oleh Corriere dello Sport, akan tetapi The Gunners tak sendirian. Kabarnya, Newcastle juga melakukan kontak dengan Dybala. Akan tetapi keduanya belum membuat tawaran formal pada pihak pemain 28 tahun tersebut. Akan tetapi, laporan itu menyebut bahwa Arsenal dan Newcastle mungkin saja bisa dicari, sebab ada satu klub Italia yang disebut tengah masuk pertimbangan Paulo Dybala. Klub itu adalah AC Milan. Kebetulan, Milan memang sedang mencari penyerang baru pada musim panas nanti. Akan tetapi laporan itu menyebut pihak Milan sekarang ini belum melakukan kontak dengan pihak Dybala. Sebagai tambahan, ada juga satu klub Italia lain yang kabarnya ngebet ingin merekrut Paulo Dybala. Klub itu adalah rival AC Milan, yakni Inter Milan. Kenapa Juventus sulit percaya pemain muda? Simak kata-kata Max Allegri ini. Permainan yang pragmatis, cenderung tidak menghibur, hanya segelintir kritikan publik buat Massimiliano Allegri. Pelatih Juventus itu juga kerap disindir soal minimnya kesempatan tampil untuk pemain muda. Juventus sempat mengalami krisis cedera di pertengahan musim 2021-2022 ini. Beberapa pemain silih berganti masuk ke ruang rawat, dan Paulo Dybala
adalah salah satu langganan di sana. Saat ini mereka kekurangan pemain untuk sektor tengah. Manuel Locatelli baru-baru ini dinyatakan mengalami cedera dan musim 2021-2022 dinyatakan telah berakhir buat Preston McKennie. Denis Zakaria pun sempat mengalami cedera. Allegri bisa saja memanggil pemain muda yang tersedia di skuad U23 atau akademi. Namun pelatih berumur 54 tahun itu memilih memainkan bek kanan Danilo untuk mengisi posisi tersebut. Bahkan sebelum Allegri datang, Juventus sudah terlalu sering membiarkan pemain mudanya mengalami masa pinjam di klub lain. Ciro Immobile merupakan salah satu jebolan akademi Juventus yang tersia-siakan. Gelandang muda Juventus yang sedang mengalami masa pinjaman Nicolo Fagioli pun pernah curhat soal kurangnya kesempatan bermain di klub Italia. Lalu kenapa Juventus dan Allegri tidak percaya pada pemain muda? Allegri memberikan penjelasannya dalam Festival of Youth di Gaeta, Italia. Dalam beberapa tahun terakhir, saya menyadari adanya tendensi di Italia yang mempertimbangkan anak-anak seperti pemain juara setelah 2-3 laga. Itu membuat mereka terburu-buru dan melampaui jadwal. Seorang pemain berusia 20 tahun tak akan pernah memiliki kedewasaan seseorang berumur 28 tahun lanjutnya, seperti yang dikutip dari Football Italia. Pemain muda juga cukup akrab dengan media sosial, sesuatu yang Allegri tidak cukup kemari. Baginya, media sosial tidak memberikan manfaat yang positif buat para pemain muda itu. Itu cuma satu cara lagi untuk mengkondisikan para pemain. Terkadang, berguna untuk menarik diri Anda keluar dari situasi ini, pungkasnya. Obrolan soal pemain muda ini sedang ramai di tengah para pecinta para pesepak bola Italia. Terlebih, setelah timnas Italia dipastikan gagal bermain di Piala Dunia 2022 mendatang, karena tersingkir dari babak kualifikasi.